Guru terbaik kita yang menghinamu, mencaci maki, mengejek, merendahkan kamu, itulah guru yang terbaik, membuat kita kuat. Dan juga yang mensupport, yang mengajarimu, itu juga guru yang terbaik. Mau sukses, dua-dua guru terbaik kita. Dan jangan pernah rawat dendam, jangan pernah pelihara dendam. Nah kada ye biasa dia dupai kak, dan pak kak biasa tuh ini tuh dapot dia itu sisa numput tidak mondri kak, dia nuang kape makong kundangamu ya biasa tuh ugi tapi dia gagak kue. Tidak mungkin semua hadir di sini, karena di sini pasti orang hebat. Kenapa? Naik pesawat, hotel, dari jauh pasti orang hebat dalam ruangan ini. Dan sifat-sifat yang tadi pasti togel lo mana gue yang hadir. Oh ada ibu bupati, bupati baru. Mega bupati Depo Wita tak cicedi. Oh bupati. Oh pak wali kota Parepare. Malolo mana bela? Tak pemacoka Wita leku. Oke, bapak ibu. Tabe saya sampaikan ke apa tugasku. Kami waktu kedua dilantik, dipanggil 25, dia katakan, Pak Amran bantu saya jadi menteri. Siap kalau negara memanggil. Iya tuh gie Andrina tentara. Dia ini sengi judulnya siap dilaksanakan. Begitu jenderal ya. Si 11-12 itu gie ada tentara. Siap dilaksanakan. Tidak tahu judulnya. Siap dilaksanakan. Saya bilang bantu saya, ini tinggal 1 tahun. Oh siap, kami masuk. Kami ditanya langsung, Pak Prabowo bisa nggak jawab ini medsos ini, food estate. Pak Jokowi panggil, bisa nggak berdua beliau, izin Bapak Presiden. Ya tuh dia di kepapau, dia tuh di kepuak-puak, kepuak-puak dia di sembarang na ceri dia walau odi gede ceri deh atau dia di ceri. Terus gimana? Maaf, aku belum bisa jawab. Beri saya waktu 40 hari baru aku menjawab. Saya pulang, kami pulang, panggil siapa yang tangani food estate Kalimantan, siapa Sumatera, siapa di Merauke. Siap. Gini, kenapa tidak bisa tumbuh? Kamu buat masalah besar secara politik. Oh gini tidak bisa tanahnya gini. Oke baik. Ahli air tidak bisa, ini ada pH-nya rendah, tidak bisa. Pirit, oke. Kamu bibitnya tidak bisa tanam, oke baik. Tidak bisa. Kamu eselon berapa? Eselon 2, oke. Tidak bisa, salaman ya. Berarti kamu tidak mampu menyandang eselon 2, tetapi kamu menerima waktu disumpah. Di situ masalah besarnya, bukan masalahnya di sana. Maksudnya Pak, hari ini kamu saya ganti yang mampu bekerja di sini. Langsung makanya siapa menteri bisa? Ah itu baru bisa. Silahkan. Saya bisi telinganya. Silahkan tanam jagung. Kalau tidak tumbuh, bersamaan karirmu mati dengan jagung itu. Terus bulan saja Amerika sudah mau tanami, apalagi bumi. Dan pernah kami lakukan di Sulawesi Tenggara. Memang kamu bukan petarung. Untung kamu tidak lahir pada saat Indonesia mau merdeka. Pasti republik ini tidak merdeka karena bambu runcing berhadapan dengan meriam. Pasti kamu mengatakan mundur. Untung kamu tidak lahir. Siap. Ke sana, singkat cerita ada fotonya, bisa ditunjukkan? Ada? Ada fotonya nggak? Nah ini 40 hari Pak Prabowo dengar kabar, Pak Jokowi dengar kabar, katanya sudah tumbuh. Kami dipanggil, kami sama Wamen Han disuruh memata-matai apa benar yang dilaporkan. Terbang PP, besoknya dipanggil, dilapor, saya dipanggil. Pak Prabowo, Presiden terpilih, Pak Amran, benar tumbuh? Iya Pak, 40 hari sudah tumbuh. Jagung itu 3 bulan sudah panen. Katanya subur. Iya Pak. Kenapa dulu tidak subur? Udah Pak, ilmunya tidak cukup. Senang apa salah-salahnya Pak Jaji nih. Nah makanya dia ahli baca buku Pak, bukan ahli tanam jagung. Maksudnya Pak, beda yang membangun narasi dengan membangun negara dan membangun real ekonomi. Itu beda.
Kalau Pak Aksa real ekonomi. Kamu dia nak cerita mengangguk tuh tahu tapi kau macicing maroles ki bawang napa mangojek wassalam siamo kau macuri tangi teh mah padi cigaro macuri tangi dia nama tape malade. Benar? Akhirnya saya pulang, bagaimana? Wah, sudah terjawab. Aku jawab. Dan saya katakan, rencana saya setelah Indonesia aku tanami dengan baik lumbung pangan, ada mimpiku ke bulan bercocok tanam. Langsung maka deh Pak, maaf Pak Prabowo, kita maaf. Dewe no direkam yang ke makarama upawak kok. Sudahlah rekam ya. Jadi yang anu aja. Saya katakan ada yang salah dalam mengambil kebijakan. 1, 2, 3 salah itu dalam ratas. Ayana tuh agak napo Pak Jokowi. Saya masih ingat kata-katanya. Inilah Menteri Mentan Amran ini tidak enak di hati, tidak enak di telinga, tapi ujungnya enak di hati dan enak di lapangan. Kata-katanya aku ingat. Dia tidak enak di telinga kalau dia berbicara karena apa adanya. Saya disalami, selesai ada perdebatan sengit tentang pupuk, mafia pupuk, regulasi, kemudian irigasi, kemudian cetak sawah, opera dan seterusnya. Alhamdulillah Presiden keluarkan impres, instruksi Presiden, pupuk naik 2 kali lipat, kemudian jangan dipersulit dari pabrik langsung ke petani. Kalau dulu 12 menteri tanda tangan, 38 gubernur tanda tangan, bupati wali kota 500 tanda tangan. Maaf Pak Bupati, Bapak sudah bebannya kurang, tidak bertanda tangan lagi. Dari menteri, dari saya, pabrik langsung ke petani. Sehingga seluruh Indonesia, bayangkan, aku geser dikit. Tabe, bayangkan kalau ini yang terjadi, inilah terjadi 70 tahun. 145 aturan yang mengikat. Nasio aja yang apa suruh lari. Tuh jangan. Tuh dia nama ingat. Ya, pokoknya ya dia di sama bicara rugi. Sabar aku magamnya memang jika KSS kok dia bicara rugi. Ini sekarang dari menteri langsung pabrik gapoktan petani. Ini dulu muter keliling Indonesia dari Sabang sampai Merauke, baru pupuknya turun. Hasilnya, titik hasilnya, bukan kata saya, produksi tertinggi selama 7 tahun, padahal baru 100 hari bekerja. Ini 16 juta ton 3 bulan ini. Mana beritanya? Yang diumumkan oleh BPS. Mana beritanya? Bisa tunjukkan? Nah ini produksi tertinggi selama 7 tahun. Tahu mah kedah. Kemudian Bulog ada masalah. Maaf, ada Bulog nggak? Maaf ya, dia cerita boko kok, tapi upotong ngenge. Ya dia tadi sama bicara rugi. Sabar aku ya, dia sama bicara rugi. Begitu Bulog bermasalah, lapor Bapak Presiden. Ini rusak ini, setengah mati kita produksi, tapi negara tidak membeli. Apa masalahnya? Pak Presiden butuh 16,6 triliun. Malam itu telepon di depan saya, Menteri Keuangan penuhi. Langsung dipenuhi, 16 triliun ditransfer. Bulog benar ya? Uang sudah aman kan? Tidak masalah? Tahu produksi serapan naik 2000% tertinggi selama merdeka. Nih, ada beritanya. Ini napi terlumpul lemah jama, set ini juta, hampir 1 juta. Ya biasa si tahu ngina set juta. Nih. Ya dia setodo puli. Ya lena si ceri-ceri, makanya mau konja. Calalemu no pale tuo ku tu. Kiri sisa ngelo ke Mars. Na nikmati untuk calalena, Pak dega tu 7, alena ba 7 calalena. Sompe to ni si pam masih kok sompe kok. Dan apa aku? Si pam masih ki. Nanti passwordnya kalau saya keliling, karena kami keliling Indonesia, akan ada bawang, si anak tengkah, pura nih, jangan mau tambahi, aja mau songkor, camat, manu, napo tahu maka dena resi traktor si kampung, masa kemenyaman nyawa anak tahu yaman si menteri,
Ya, ini naik 2000%. Tahu stok kita, ada Prof Jabar, beliau guru saya. Sekarang stok ini bulan 3 juta dan tertinggi selama merdeka, selama Republik ini ada 3 juta ton. Nah, ini bisa tunjukkan Tena Jagot, ada fotonya Bapak waktu pertemuan rektor se-Indonesia. Coba tunjukkan. Asisten baru, tabe asisten baru. Pasti ugi Pak masalah selang. Ya biasa kok pasti waleku kantor aku. Enggak. Bukan ini. Rektor waktu pidato statementnya Bapak Presiden. Ini kami ikut, mahasiswa kami ajak diskusi, BM seluruh Indonesia. Saya diskusi, kita diskusi. Kenapa mengatakan gelap? Di mana masalahnya? Kami tunjukkan. Kamu tunjukkan bahwa ini negara gelap, aku tunjukkan bahwa terang. 1, biaya tiket turun. 2, listrik turun. Pupuk jumlahnya 2 kali lipat. HPP dinaikkan. Dan antara kita bangun. Dirut Garuda tahu kejadian, saya ada dipanggil Dirut Garuda, tolong turunkan pupuk di harga tiket di akhir tahun baru. Dia bilang tidak bisa Pak. Oke, makasih. Meseknek turunkan dia karena dia tidak bisa turunkan harga. Ini aku saksi. Nah, ini bisa 2025 bisa kita katakan kita swasembada. Suara. Saya minta Menteri Pertanian berdiri. Singkat aja. Sama Menko Pangan berdiri. Tepuk tangan. Saya mantan prajurit. Berdiri. Saya belum suruh turun. Ya. Mana kalian? Panglima tertinggi. Bukan. Kalau orang berprestasi, kita harus mengakui prestasinya. Saya hormat sama kalian. Terima kasih Bapak untuk Ibu jajaran semuanya. Seluruh Bapak Ibu sekalian tahu kejadian ini, aku semakin tertekan. Penyakit lambung saya kambuh, saya vertigo waktu kemarin, dan saya tidak pernah bilang sama istri saya kalau saya sakit. Nggak pernah kami berobat dulu ke Jerman. Ini operasi. Istri saya tidak pernah tahu. Kenapa? Saya tidak cukup. Suaminya, bapaknya, anak-anakku berjuang untuk merah putih. Jangan dia ikut sedih. Kami di operasi ini bedah. Istri saya tidak tahu, anak saya tidak tahu. Kemarin vertigo tidak ada yang tahu. Ajudan saja yang mengangkat saya, panggilkan dokter. Panggil dokter, rawat. Ibu tidak tahu. Kenapa terlambat datang malam takbiran. Saya diangkat. Ini terputar ini dunia karena vertigo, karena dihormati presiden. Kenapa? Itulah Bugis Makassar, Todo Puli harus bertanggung jawab. Bukannya bahagia dihormati, tapi harus bertanggung jawab. Hormat itu tidak dianulir sampai akhir masa jabatan. Tahu tekanan saya? Mega bebakku tuh kasih. Jadi jangan kasih mereka cerita konja. Tapi pada bawah ulah bira mereka traktor yang melopoi daripada mutira nggak cerita konja. Pak Siamuna tahu pertama kami dilantik Pak Menteri siap swasembada 4 tahun, siap Bapak Presiden. Begitulah 21 hari menjabat, beliau telepon dari luar negeri, pidato di Brazil dan APEC itu 3 tahun. Bayangkan baru 21 hari berubah menjadi 3 tahun harus capai target swasembada. Begitu hari ke-45 aku dipanggil ke istana, BPS melapor, Bulog melapor, Menko Pangan semua melapor. Pak, gila kerjanya itu orang satu itu. Produksi meningkat tajam. Terus gimana? Di samping saya mengatakan bisa swasembada 1 tahun. Langsung aku tangkap di depan presiden. Pak Menko jangan sembarang bicara. Aku yang bekerja. Bapak ini mau koordinir saja di depan Bapak. Lah aku tangkap. Bapak ketawa, ya sudah. Begitu sidang kabinet, Bapak umumkan, ini wartawan ada.
Indonesia tidak akan impor tahun depan. Tahun depan tinggal 3 minggu. Bayangkan, karena selesai sidang kabinet, wartawan menunggu ratusan di depan istana. Saya lewat masjid pulang, cari lompat di pagar pulang. Di mana Menteri Pertanian tidak ketemu. Bayangkan tekanannya, dari 4 tahun jadi 3 tahun jadi 1 tahun. Tapi seorang Bugis, sekali aku berlayar, pantang surut kembali ke pantai. Upah kasih Riki, alhamdulillah. Asal lambung naik, ini naik, pertigo muncul. Begitu gudang penuh, Prof Japar kan guru saya, gudang penuh, produksi BPS umumkan bukan saya, naik produksi, penuh gudang. Saya bilang, selama Yugi Cedi. Langsung dihormati calalena. Akhirnya terima kasih. Upadai Menteri lagi maga. Iya, pertama dihormati, belum ada isinya gudang. Saya tertekan. Begitu penuh gudang, upadai maga bos. Begitu mapak rugi majam. Bapak Ibu sekalian, kalau ada tekanan itu bagus. Jadi KKSS mau berhasil? Dia gak berhasil mapak sorana masih. Iya tak koko dek. Ini tidurku 4 jam. Nah, mau berhasil? Mau. Nggak ada orang berhasil begitu. Tidak ada. Dulu Hasanuddin, Sultan Hasanuddin, dia nak kenapa kerusuarana? Nasi tak pedana, tasi gajah koloko. Ya, suarana bawelo deh, mau berhasil mau. Deh gagak. Sinan sama susah mas sumbat. Mau berhasil? Kamu yakin dengan masa depan? Ada 3 tingkatan. Ilmu yakin, profesor, doktor, master. Itu 15% kontribusi untuk sukses. Ainul yakin, itu 30%. Kita melihat. Itu baru bisa berhasil. Yang tertinggi adalah hakul yakin. Yang dipakai Jack Ma, Steve Jobs. Mimpi melihat bahwa dia akan berhasil. Pasti berhasil. Yakini bahwa aku berhasil. Seperti meyakini bahwa Tuhan ada, tapi kita tidak pernah ketemu. Kenapa kita sholat? Kenapa kita sedekah? Kenapa kita puasa? Tidak pernah ketemu, tidak pernah ke surga. Ada nggak orang pulang dari surga? Seandainya ada orang pulang dari surga atau pulang dari neraka, satu pasang, satu dari neraka, satu dari surga, mengatakan di sana indah, di sana panas, tidak ada KKSS, semua ada di masjid. Harus yakin dengan masa depan kita, pasti jadi. KKSS nanti berperan sebagai secara kultural, harus juga ekonomi, harus realistis. Ekonomi rusak, tidak bisa bergerak sendiri. Kalau hanya getel lempu, tambah CD, ekonomi harus kuat. Tak dampung nggak kau salah kak, tak dampung nggak kau salah kak. 70 tahun pertentangan kita adalah ideologi. Di atas 70 tahun ekonomi. Terakhir ada realisme, harus realistis. Itu ekonomi Amerika. Harus realistis. Anak-anak sekarang realistis. Contoh silongi mana? Sesama 5 watt duduk minum kopi. Itu jantung berdebar. Iga we wajah matu ye. Dan apaku? Duduk sesama 5 watt, tapi kalau duduk dengan Pak Aksa, duduk dengan Pak Tamsil, duduk dengan Pak Akbar, sudah jelas yang bayar. Pasti ini yang bayar. Jadi enak makannya. Jadi makan di warung sesama 5 watt, makannya sambil keringat, bukan keringat ini karena asik makannya, tapi keringat stres. Iga wajah itu mega diwita. Dan apaku? Jaga harga diri KKSS. KKSS, jangan sampai tinggalkan tempat itu mah pakai siri-siri wajah kamu mau di mana indrek kok benar nah purmana urasakan 36 tahun kamu pedih biasa kalau lepa mega wita mataruka padahal malupu kak jam ya suruh wajah na biangang isirita. Dan ini fenomena sosial sudah terjadi sekarang. Saya makan, maaf, dia tuh lebih
Yang paling kaya adalah, maaf, kita orang Bugis kan kaya banget, Makassar. Tahu kekayaannya? Yang sholat sunnah subuh 2 rakaat itu sama dengan seluruh isi alam. Jadi itu sugi mana nih? Jempat di pedialemu. Jadi wajah igati abetako, dan ini saya pakai. Kalau saya makan, mulai saya miskin, pasti saya bayar. Jadi ini tamu tuh malaikat, tuh makoco ya, ringi gati dalle ya. Yang saya temani makan selalu dibayarkan, lari serkahu. Si runtuh kak, maka dia ilmu pak, bekocak di beton kamu aja biasa komandriki. Tidak mungkin malaikat salah tunjuk, enggak mungkin. Maka dia ringi, tidak mungkin. Masa malaikat salah tunjuk? Enggak mungkin. Presiden lagi tunjuk menteri dipilih baik-baik, apalagi malaikat. Ada kisah nyata mandreka. Di sini ada Ika. Mana Pak Alam? Pak Hasbi? Oke. Saya cerita bukan untuk kejelekan Bapak, bukan. Mandreki, masih pasti Pak Mandre. Kahe pelan-pelan noy. Lo kak santai-santai. Mau kencam aku kemarin makanya manas nih wajah. Ya kau iya mutus silo dena manas wajah iga. Dan itu omongannya siapa itu nama saya Pala? Kamu kan hadir juga. Apa yang saya ingin katakan? Hidup sudah pragmatis. Kampanye pragmatis manci bupati bagaimana Bupati Maros? Dena paku pare-pare maga. Loyo-loyo gitu terseding. Wajahnya tapaui. Wisa penderitata, pada mau penderitata. Udah, kita sekarang realistis. Aja nemu gaya dia sana kok. Iya kongki Pak Aksa Pak Jeket Tudang, aja nemu lalu mu sengge. Pak Amu agak cerita makanya sengge magengke soko cabu. Mengerti magengke soko cabu? Wen kalimana magengke tapi makonja di Andre. Yang itu dia soko cabu. Ya kok sokolo atau magengke sokolo atau menggelo di Andre. Bapak Ibu sekalian, terakhir aku sampaikan, doakan ini capaian kita tahun ini, doakan, kami minta doa karena kesuksesan tidak pernah berjalan sendiri. Minimal saya didoakan, kami didoakan, kami Dewa Pakasiri Manangi Ugie. Saya ingin berbuat terbaik untuk Merah Putih, untuk negara yang kita cintai. Insya Allah, mudah-mudahan 3 minggu ke depan, kami hitung hari, 3 minggu ke depan, kalau sudah 3 juta ton, kami berani mengatakan Indonesia swasembada yang rencananya 4 tahun. Kemudian ada mimpi saya. Ini kok engkau diuki ya? Pak Terus nih balik cerita nah, Pak engkau tak mungkin. Saya kumpul-kumpul, ini saran. Kumpul-kumpul ke 10 di uni makan coto. Ada 10 ya, Pak Alam. Makan coto. Hei, engkau KKSS, agak deh bu, ngelo bela. Magelo tuh kau taruh ke Pasingeren. Sultan Hasanuddin di Pahlawan nih. Ini agak tahu si debu mengelok. Maka debu sekolah kerja biayana, Prof Fajri ada. Siaga biayana ke 4 miliar. Tahu, napa pagi lebih 10 terkumpul tadi subuh 2,4 miliar. Jadi buki sekolah unggulan KKSS. Pokoknya ada KKSS-nya. Sekolah unggulan KKSS. Kalau perlu seluruh provinsi semua ada sekolah unggulan tapi KKSS. Tahu itu akan dikenang nanti KKSS 1000 tahun ke depan. Tapi dipamulai. Jadi apapun tadi kalau Pak Prof lanjutkan. Tanahnya sudah ada 2 hektar ya. Sana di Uni kena 2,4. Ya kurang utambain untuk apa miliar. Dan ini saham bukan yayasan. Maaf Pak Ketua KKSS. Ini saya diskusi-diskusi. Jadi bukan saham, dia jadi saham nanti. Kalau mau jual sahamnya kembali adalah sesama KKSS. Jual bisa jadi nanti sekolah kita seperti Muhammadiyah, ada perguruan tinggi, Monash University, ada pesantren, ada apa. Kemudian ada juga capu betul, maaf. Ini rencana kita. Ini ide dan sudah ada uangnya terkumpul tadi subuh. Kita mulai ngopi-ngopi kemarin ada 20 orang. Bayangkan kalau 20 orang aja ada mega, itu dia sengi saudagar pas sompe. Itu pas sompe 10 juta. Saya di juta, cek di tahu 10 triliun, tapi saham. Artinya kalau balu tak pelisu sidina, tapi engkau pabuto cek di gero. Dena cocok. Cek dina ketua KKSS, cek di SMA unggulan dan orang terbaik Indonesia lahir dari situ.
Macam bahasa Inggris, macam bahasa Arab, macam bahasa Cina. 3 bahasa kita hantam. Ilmunya Pak Tamsil dengan Pak Aksa. Kan Pak Ketua KKS kan ke pesantren ya, ke pesantren. Kau perlu Monash University, dia alih pertama ke Indonesia. Pak bahasa Inggris tiap hari. Lo ke Inggris, anak SD macam bahasa Inggris. Jadi lo ke Cina, anak-anak becu macam bahasa Cina. Lagi nama susah aku ini mak bahasa Inggris, mak bahasa Cina. Ini saya lanjutkan. Ini mimpi-mimpi kita. Doakan, kami ingin Indonesia menjadi lumbung pangan dunia dan menjadi pengendali pangan di dunia nanti ke depan. Kami ingin bangun 3 juta hektar dan bukan omon-omon. Kami langsung ke Maroke. Mana Maroke? 5 menit lagi. Lihat Maroke. Buka Maroke. Kami bangun 1 juta hektar. Nih, langsung kami kerjakan pada saat ada instruksi DPG APBN. Nah, langsung kami kerjakan. Ini saudara kita. Ini langsung kami buka 40.000 hektar. Coba lihat. Ini baru, tanaman baru langsung tumbuh. Kami tanam 1 juta hektar. Kalau ini jadi 3 juta hektar, 50 tahun minimal Indonesia tidak akan pernah kekurangan pangan, impor pangan. Kami rencanakan sampai 100 tahun Indonesia tidak akan bergantung pada negara lain. Ini sudah tumbuh. Coba lihat yang 40.000 Bapak Presiden kunjungan. Engkau si pedangi presidennya bici importir maka dena tuh na satu asena tenang itu ambraku Papua. Makanya betul tahu Bapak Presiden karena respon cepat. Kami ditelepon, Pak Mentan bisa nggak kita ketemu di Wanam? Langsung jam 2 subuh kami terbang ke Wanam. 5 jam terbang. Tahu ini kunjungan pertama Bapak Presiden setelah dilantik jadi presiden di Wanam. Begitu dilihat, makin lo ya, kenapa katanya tidak bisa tumbuh? Memang tidak bisa tumbuh karena tidak ditanam. Itu spontan aku jawab. Ini jalan. Rencana beliau 1 jam, tinggal 5 jam menikmati di sana. Kemudian ini Kalimantan Tengah, ini Kalimantan Tengah. Tunjukkan kami bangun di sana. Saudaraku nanti kalau ada ingin bergabung silakan. Ada MBG, mana MBG? Ada MBG, aku bawa dari Jakarta. Itu pangan bergizi, ada warung. Ya kongka nutama bisa rugi kai. Ya kongka modal bangun di Kampota. MBG 8 bulan pulang pokok dan bisa dijaminkan di surat kontraknya dia. Jadi mebuki warung mat tentu nih anuna pelanggan 4.000 ya, 3.000 sampai 3.000 mat tentu nih belum andre kita tapi mat tentu nih telus sebuh daripada mebu warung mat aja macarlah mat dari kata mandre be ipasai kurangi ya diskon ini mat tentu telus sebuh mebu. Nanti diskusi bagian ekonomi Pak Ketua KKSS aku sengaja bawa langsung ada dari Pak Brigjen Jenderal Ramli dengan Ibu Sesdit. Ini 2 aku bawa dari Jakarta kemarin. Pak Yasir saya katakan jamai ye tidak mungkin pedangi koma konja kok dia dulu wajai lo kok traktorku Pak Propajer lo kecil di mu Pak jamai nah gratis tuh tapi ke sana ada surat-surat. Oke, ini kami bangun Kalimantan Tengah, kami bangun ini Kalimantan Tengah, bukan ini. Ini rencana ada bangunan 371 triliun hilirisasi. Izin Pak Aksa, ada kita mau bangun sawit tebu, insya Allah ugi pimpingi 371 triliun untuk bangun sawit, bangun tebu, bangun dan itu uangnya sudah siap yang efisiensi kemarin kebagian 50% oleh Menteri Pertanian. Apa kurung kau langsung jajan ke dia cocok ya Pak Jame ngejama itu rencana nanti. Lihat ini Kalimantan yang sudah puluhan tahun tidak pernah berhasil. Itu adalah Kalimantan 1 juta hektar. Kenapa tidak berhasil? Pendekatannya bukan holistik, parsial. Ya rotane meluang, tapi na bingkung nih, tedong mekanisasi dan mulai jadi. Gunakan mekanisasi, gunakan hilirisasi. Kami pulang dari Amerika ini. Saya katakan milenial turun, kami anggarkan 22 triliun. Milenial turun pendapatannya 10 juta per bulan. Aku berikan traktor secara gratis.
alat secara gratis, dan kami klaster 3 juta hektar ini sejajar dengan Amerika dan China, negara maju. Itu mimpi besar kami, Indonesia menjadi superpower lewat pangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.